Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky, NIM 2407076, Prodi TRMIP, kelas C24. Di sini kita akan membahas soal fisika. Nah, pada soal kali ini, dua benda dihubungkan dengan tali dan katrol seperti pada gambar. Di sini diketahui gesekan antara tali dengan katrol dan massa tali diabaikan. Pada gambar tersebut, berat massa A yaitu 5 kg dan berat massa B 4 kg. Jika koefisien gesek statis antara benda B dan benda bidang miring adalah 0,5 dan koefisien gerak kinetis antara benda B dan benda miring adalah 0,2, maka A. Gambar gaya-gaya yang bekerja pada benda A dan B. B. Besar gaya berat benda A dan B. C. Besar gaya normal benda A dan B. D. Besar gaya gesek pada benda B. E. Arah gerak sistem. F. Percepatan gerak sistem. G. Tegang tali yang digunakan. Nah, di sini kita akan mengerjakan yang A terlebih dahulu. Di sini A. Gambar gaya-gaya yang bekerja pada benda A dan B. Nah, di sini diketahui massa benda A itu 5 kg dan massa benda B itu 4 kg. Dan koefisien gesek kinetisnya itu 0,2 dan koefisien gesek statisnya itu 0,5. Ini benda A, ini benda B. Nah, di sini terdapat gaya gravitasi yang arahnya ke bawah. Jadi sini. Nah, di sini tidak terdapat gaya gesek dan gaya normal karena tidak menyentuh permukaan. Di sini terdapat juga gaya tegang tali yang arahnya ke atas, simbolnya T. Nah, selanjutnya kita mengerjakan yang B. Nah, di sini sama gaya gravitasinya ke bawah. Karena di sini terdapat sudut kemiringan, maka kita akan memproyeksikan gaya gravitasinya, yaitu yang di dalam. Di sini yang di dalam itu WB cos 37 dan yang di sini WB sin 37. Di sini juga terdapat gaya normal yang arahnya ke atas dan gaya tegang tali yang arahnya ke atas. Sini T. Selanjutnya yang B. Di sini kita disuruh mencari besar gaya berat benda A dan B. Di sini rumusnya kita mencari yang A terlebih dahulu. WA sama dengan massa benda A dikali gaya gravitasi. Nah, di sini diketahui massa benda A-nya itu 5 kg. Gaya gravitasinya itu 10. Jadi 5 dikali 10 itu 50. Nah, di sini satuannya itu Newton. Selanjutnya
kita mencari yang benda B. WB sama dengan massa benda B dikali gaya gravitasi. Di sini massa benda B itu 4 kg dikali 10. Jadi 40 Newton. Nah, selanjutnya yang C. Di sini kita mencari besar gaya normal benda A dan B. Jadi untuk yang A itu NA sama dengan 0 karena tidak ada gaya normalnya. Di sini kita lanjut mencari yang B. NB sama dengan sigma Fy sama dengan 0 karena gaya normal itu berarti diam. Nah, di sini gaya normalnya itu N kurang gaya yang berlawanan itu WB cos 30. 37. Nah, di sini kita pindah ruaskan N sama dengan WB dikali cos 37. Nah, di sini WB-nya tadi sudah kita dapat yaitu 40 dan cos 37 itu 0,8. Nah, jadi 40 dikali 0,8 itu sama dengan 32 Newton. Jadi besar gaya normal benda B itu 32 Newton. Selanjutnya kita akan mengerjakan yang D. Di sini kita disuruh mencari besar gaya gesek pada benda B. Di sini rumusnya gaya gesek sama dengan mu dikali gaya normal. Di sini kita akan memakai kinetis dan statis karena kita belum tahu benda ini bergerak atau diam. Di sini gaya gesek statis yaitu mu dikali gaya normal. Nah, gaya gesek statisnya tadi sudah diketahui yaitu 0,5. Gaya normalnya itu 32. Jadi di sini 0,5 dikali 32 itu hasilnya 16 Newton. Nah, di sini gaya gesek kinetisnya. Fk sama dengan mu K. Ini S tadi. S dikali gaya normal. Di sini gaya gesek kinetisnya tadi itu 0,2. Nah, gaya normalnya itu 32. Jadi di sini 0,2 dikali 32 itu 0,4 Newton. Selanjutnya kita akan mengerjakan yang E. Di sini yang D tadi itu kinetisnya 6,4. Selanjutnya kita mengerjakan yang E. Di sini kita disuruh mencari arah gerak sistem. Di sini kita belum tahu benda itu diam atau bergerak. Maka di sini kita bisa mengasumsikan benda itu diam. Nah, berarti di sini kita memakai hukum 1 Newton.
yaitu sigma F sama dengan 0. Di sini yaitu gaya beratnya dikurang tegang tali sama dengan 0. Nah, sini WA sama dengan 0. Nah, di sini tadi WA-nya sudah diketahui yaitu 50. Jadi tinggal kita tulis saja. Oh, maaf, di sini T. Kita pindah ruaskan. Jadi di sini T sama dengan 50. Nah, selanjutnya kita tinjau yang B. Di sini ada gaya tegang tali, gaya gravitasinya, terus sin 37 dikurang gaya gesek sama dengan 0. Nah, di sini tadi gaya tegang talinya sudah kita ketahui yaitu 50. WB-nya 40. Nah, sin 37 itu 0,6. Jadi dikali 0,6. Terus gaya geseknya kita pakai yang statis karena dia diam. Jadi 16 sama dengan 0. Nah, di sini kita kalikan terlebih dahulu 40 dikali 0,6. Jadi 24. Di sini 50 dikurang 24 kurang 16. 50 kurang 24 itu 26 dikurang 16 jadi 10 sama dengan 0. Nah, di sini hasilnya tidak sama. Berarti bisa diasumsikan bahwa benda tersebut tidak diam. Karena kalau diam di sini hasilnya maka 0. Jadi asumsi benda itu diam berarti salah. Nah, sekarang kita bisa mengasumsikan benda itu bergerak. Di sini karena benda ini bergerak, maka kita menggunakan hukum 2 Newton. Nah, di sini kita tinjau yang A terlebih dahulu, yaitu WA dikurang T sama dengan M kali A. Karena di sini kita menggunakan hukum Newton 2, jadi kita menggunakan sigma MA. Di sini WA-nya tadi 50 dikurang T sama dengan 5A. Di sini 50 kurang T sama dengan 5A. Di sini persamaan 1. Selanjutnya kita tinjau yang B. Nah, di sini T dikurang WB sin 37 dikurang gaya gesek sama dengan M A. Ini T dikurang WB nya tadi sudah kita dapat 40. Sin 37 itu 0,6
Jadi dikali 0,6 dikurang gaya gesek. Nah, di sini gaya geseknya kita menggunakan yang kinestesis karena dia bergerak, yaitu 6,4 sama dengan MA. Di sini T dikurang 40 dikali 0,6 itu 24. 24 dikurang 6,4 sama dengan 4A. Nah, di sini min 24 dikurang 64 jadi min 30,4 sama dengan 4A. Nah, di sini kita pindah ruaskan menjadi T sama dengan 4A ditambah 30,4. Nah, di sini karena kita pindah ruaskan jadi minnya hilang. Nah, jadi di sini kita sudah dapat persamaan 1 dan 2. Jadi di sini kita tinggal mensubstitusikan. Substitusikan persamaan dari 2 ke 1. Nah, di sini 50 dikurang T sama dengan 5A. 50 kurang 4A ditambah 30,4 sama dengan 5A. Nah, di sini kita hilangkan dulu kurungnya. Jadi 50 min 4A dikurang 30,4 sama dengan 5A. Nah, sekarang kita pindah ruaskan yang memiliki variabel. Jadi 50 kurang 30,4 sama dengan 5A ditambah 4A. Nah, di sini jadi 50 kurang 30,4 jadi 19,6. 5A ditambah 4A jadi 9A. Nah, di sini kita pindah ruaskan lagi. 9A sama dengan 19,6. A 19,6 dibagi per 9. Jadi 19,6 dibagi 9 itu jadi 2,17 meter per second. Jadi di sini A-nya 2,17 meter per second. Nah, baru kita mengerjakan yang E. Nah, di sini kita sudah tahu bahwa benda A dan benda B itu bergerak. Jadi benda A bergerak ke bawah menarik benda B. Jadi sistemnya benda A bergerak ke bawah dan benda B bergerak ke atas.
Nah, di sini karena kita sudah mengerjakan yang E, maka kita sudah mendapatkan hasil yang F dan G. Di sini yang F diminta untuk mencari percepatan gerak sistem. Nah, tadi kita sudah menghitung percepatan gerak sistemnya. Ini percepatan gerak sistem. Jadi yang F itu A sama dengan 2,17 meter per second. Selanjutnya kita mengerjakan yang G. Di sini yang diminta dari G yaitu tegangan tali yang digunakan. Nah, di sini T sama dengan 4A ditambah 30,4. Jadi di sini T sama dengan 4 dikali 2,17 ditambah 30,4. Nah, di sini itu hasilnya 4 dikali 2,17 itu 8,68 ditambah 30,4. Nah, di sini 8,68 ditambah 30,4 itu hasilnya 39,08. Jadi tegang tali yang digunakan itu 39,08. Oke, mungkin cukup segini saja penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.